Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari sistem multimedia mengenai implementasi teknologi sistem multimedia pada layanan psikologi dan kesehatan mental. Adapun yang saya bahas ialah dimulai dari pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Teknologi multimedia mendukung layanan psikologi yang lebih mudah diakses, fleksibel, dan berkualitas melalui pemanfaatan dari media digital. Untuk beberapa rumusan masalah ada 2 poin, diantaranya ialah bagaimana implementasi teknologi sistem multimedia pada layanan psikologi dan kesehatan mental. Yang kedua, apa saja bentuk pemanfaatan sistem multimedia dalam mendukung proses konseling psikolog. Tujuannya juga ada 2 poin, diantaranya ialah pertama, untuk mengetahui implementasi teknologi sistem multimedia pada layanan psikologi dan kesehatan mental. Yang kedua, untuk memahami manfaat penerapan sistem multimedia dalam mendukung layanan konseling psikologis. Untuk landasan teori, di sini yang pertama ialah dari sistem multimedia, ialah integritas teks, audio, video, animasi, dan interaktivitas. Digunakan dalam terapi, latihan perilaku, dan simulasi konseling, membantu penyampaian materi agar lebih menarik dan mudah dipahami, meningkatkan keterlibatan serta pemahaman pasien, mendukung personalisasi terapi, lalu membantu psikolog memberikan intervensi yang lebih efektif. Yang kedua, untuk persoalan interaktif. Interaktivitas adalah kemampuan sistem untuk merespon input pengguna secara real-time. Dalam layanan psikologis berbasis multimedia, interaktivitas diterapkan melalui quiz psikolog, latihan, umpan balik dari tes psikologis, serta simulasi terapi interaktif. Fitur-fitur ini meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan partisipasi aktif pasien selama proses terapi. Lalu untuk manajemen data multimedia mencakup pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan pengaturan elemen teks, audio, video, dan animasi dalam sistem. Dalam konteks psikolog, hal ini penting untuk menyimpan rekaman sesi, hasil tes, materi latihan, dan catatan perkembangan pasien. Lalu untuk dari sisi kesehatan psikolog, yaitu konten psikolog harus relevan, akurat, dan berbasis metode terapi yang terbukti untuk mencakup latihan perilaku, mode relaksasi, dan sesi konseling interaktif. Konten yang tepat memastikan intervensi efektif dan membantu psikolog dalam praktik. Lalu yang terakhir ya, sistem menyediakan panduan tambahan untuk latihan mandiri guna mendukung terapi. Lalu untuk aplikasi yang akan jadi landasan kali ini ialah aplikasi dari bicarakan.id. Aplikasi bicarakan.id adalah platform layanan psikolog digital. Aplikasi ini menyediakan fasilitas konseling antara pasien dan psikolog profesional, memanfaatkan teknologi sistem multimedia seperti teks, audio, dan video, lalu memungkinkan interaksi fleksibel tanpa batasan ruang dan waktu. Lalu untuk metode penelitian sendiri, di sini ada dari desain sistem, studi kasus, user interface, interaktif, dan yang terakhir adalah interaktif system. Untuk desain sistem dalam penelitian ini digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis penerapan teknologi sistem multimedia pada layanan psikolog digital. Sistem multimedia dirancang untuk mendukung proses terapi dan konseling psikolog secara interaktif dan efektif melalui pemanfaatan teks, audio, video, animasi. Integrasi berbagai media tersebut memungkinkan penyampaian materi psikolog, modul latihan, dan simulasi konseling lebih menarik dan mudah dipahami. Lalu untuk studi kasus yang digunakan ialah dari aplikasi bicarakan.id sebagai platform layanan psikolog digital yang memanfaatkan teknologi sistem multimedia. Platform ini menyediakan layanan konseling daring yang mempertemukan pasien dengan psikolog profesional melalui media teks, audio, dan video.
Pemilihan bicarakan.id sebagai studi kasus didasarkan pada relevansi sebagai aplikasi kesehatan mental yang telah digunakan secara luas di Indonesia. Lalu untuk user interface di sini, UI adalah antarmuka yang digunakan pasien dan psikolog untuk berinteraksi. UI ini harus memperhatikan layout, visual design, interaktivitas, dan juga responsif dari suatu perangkat. User interface pada pengembangan aplikasi kesehatan mental ini terbagi menjadi beberapa komponen utama. Yang pertama adalah dashboard. Dashboard merupakan halaman utama setelah pengguna melakukan login atau sign up di halaman ini. Pasien dapat melihat ringkasan sesi konseling, modul latihan yang tersedia, dan pesan terbaru dari psikolog. Sedangkan psikolog dapat memantau proses pasien, jadwal sesi, dan notifikasi. Dan dari aplikasi ini juga bisa dilihat bahwa ada beberapa komponen sistem multimedia seperti teks dan juga ada gambar dan ada juga layouting. Jadi di sini kita bisa ngelihat untuk memudahkan dalam penggunaan dalam penggunaan user, itu kita bisa ngelihat kemudahan yang diberikan berdasarkan sistem multimedia. Lalu selanjutnya ada dari terapis, itu ialah layar informasi psikolog pada aplikasi bicarakan.id, memberikan gambaran yang cukup lengkap mengenai psikolog yang menangani pengguna serta menyediakan akses terhadap informasi dan ulasan yang relevan. Lalu ada meditasi juga. Ini adalah fitur untuk menyediakan panduan meditasi dan relaksasi untuk membantu pengguna mengolah stres, kecemasan, dan emosi secara mandiri. Jadi itu untuk beberapa user interface yang bisa dibagikan dalam aplikasi bicarakan.id. Lalu untuk yang terakhir dari materi penelitian adalah interaktivitas sistem, di mana user interface pada pengembangan aplikasi kesehatan mental dirancang secara interaktif dengan beberapa komponen utama yang saling terintegrasi. Lalu adapun hasilnya ialah pengembangan sistem multimedia untuk aplikasi kesehatan mental menghasilkan beberapa temuan utama. Sistem berhasil mengintegrasikan UI, interaktivitas, manajemen data, dan lainnya secara menyeluruh. Antarmuka pengguna dirancang intuitif dengan navigasi modul yang jelas. Adapun pembahasannya ialah fitur interaktif seperti komunikasi dengan forum, psikiater serta feedback, mempercepat proses evaluasi. Dukungan mobile menambah nilai fleksibilitas, meningkatkan pasien mengakses kapan saja dan di mana saja. Kesimpulannya ialah yang pertama, sistem berhasil mengintegrasikan antarmuka, interaktivitas, manajemen data, dan dukungan mobile. Yang kedua, fitur interaktif seperti latihan perilaku dan feedback otomatis meningkatkan keterlibatan pasien serta mempermudah psikolog untuk memantau proses terapi. Yang ketiga, desain antarmuka yang intuitif dan responsif membuat sistem mudah digunakan. Dan yang terakhir, sistem multimedia ini dapat menjadi media pendukung yang efektif dalam praktik psikolog modern. Adapun sarannya ialah pengembangan sistem selanjutnya dapat menambahkan fitur analisis data. Lalu yang kedua ialah integrasi lebih banyak konten multimedia seperti animasi atau simulasi interaktif. Ya, sekian presentasi saya untuk mata kuliah sistem multimedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.